Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen Dr. Sri Utaminingsih serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama Mega Ayu Agustin dan yang kedua Mega Yustania akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai TPAJK. Berikut materi mengenai TPAJK. Definisi TPAJK. Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPAJK merupakan salah satu jenis pengetahuan baru yang harus dikuasai guru untuk dapat mengintegrasikan teknologi dengan baik dalam pembelajaran, menurut Misra dan Kohler tahun 2006. Apa itu TPAJK dalam pembelajaran? Merupakan pengetahuan tentang integrasi antara teknologi dan pedagogik dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Integrasi antara teknologi dan ilmu pengetahuan ini diharapkan mampu membawa perubahan di dunia pendidikan. Mengapa TPAJK penting diterapkan dalam pembelajaran? Hal itu karena pendekatan ini diharapkan mampu memberikan arahan baru bagi pendidik tentang bagaimana menerapkan teknologi di dalam pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien. Apa saja komponen yang perlu diperhatikan dalam TPAJK? Jika ditinjau dari namanya, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge, TPAJK terdiri dari 3 komponen berikut. Yang pertama, teknologi, yang kedua pedagogik, dan yang ketiga konten pengetahuan. Kohler dan Misra merumuskan TPAJK ke dalam 7 unsur. Yang pertama, Pedagogical Knowledge atau PK. PK berisi pengetahuan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran, misalnya metode mengajar, pengelolaan kelas, merencanakan pembelajaran, penilaian kegiatan siswa, dan sebagainya. Bapak atau Ibu biasa mengenal PK dengan istilah pengetahuan pedagogik. Yang kedua, Content Knowledge atau CK. Jika PK terkait serangkaian proses yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran, maka CK terkait dengan substansi materi yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran. Penguasaan materi seorang pendidik akan berpengaruh pada pemahaman peserta didik pada materi yang diajarkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus memahami dengan baik kedudukan CK dalam pembelajaran. Yang ketiga, Technology Knowledge atau TK. TK merupakan pengetahuan tentang pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Teknologi bisa dimanfaatkan dalam proses komunikasi, pengolahan data peserta didik, serta penunjang produktivitas guru. Terlebih lagi di masa pandemi seperti sekarang ini, teknologi sudah menjadi faktor penting yang harus dikuasai oleh semua kalangan, baik guru maupun siswa. Kemudian yang keempat, Pedagogical Content Knowledge atau PCK. PCK lebih fokus pada proses pembelajaran yang nantinya akan dipilih guru pada materi yang sedang diajarkan. PCK memuat pemilihan metode mengajar, rencana pembelajaran, sampai fasilitas pendukung pembelajaran. Kemudian yang kelima, Technological Content Knowledge atau TCK merupakan pengetahuan tentang pengaruh teknologi pada suatu disiplin ilmu pengetahuan. Artinya, seberapa besar pengaruh teknologi pada perkembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan. Yang keenam, Technological Pedagogical Knowledge atau TPK merupakan pengetahuan yang memuat hubungan antara teknologi dan proses pembelajaran. Melalui TPK inilah guru memahami kelebihan serta kekurangan teknologi dalam pembelajaran untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi. Yang ketujuh, Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPAJK merupakan integrasi antara 3 komponen, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten pembelajaran. Di era serba teknologi seperti sekarang ini, guru dituntut untuk mahir dalam mengintegrasikan ketiganya. Terlebih lagi, sudah banyak bermunculan platform penunjang pembelajaran atau e-learning, salah satunya seperti Kuiper Video. TPAJK pada RPP. Rencana pembelajaran
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP ialah sarana pembelajaran yang wajib dikuasai oleh Bapak Ibu guru sebagai seorang guru. Isi dari RPP bergantung pada tingkat penguasaan guru di ranah pedagogik, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Setiap guru harus bisa mengedepankan model pembelajaran yang sejalan dengan kondisi peserta didiknya. Untuk sekarang ini, peserta didik dekat dengan teknologi. Itulah mengapa semakin baik penguasaan guru terhadap TPAJK, semakin baik pula kualitas RPP yang dihasilkan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran bisa tercapai. Contoh TPAJK dalam penerapan pembelajaran di SMA. Salah satu pembelajaran yang bisa memanfaatkan TPAJK adalah biologi materi sistem pencernaan. Adapun contoh TPAJK dalam biologi sistem pencernaan adalah sebagai berikut. Misalkan aspek PK, guru menggunakan metode presentasi di kelas dan peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Aspek CK, guru memberikan penugasan pada setiap kelompok untuk mengidentifikasi organ-organ pencernaan serta fungsinya dan menampilkannya dalam bentuk Adobe Flash. Aspek TK, peserta didik diminta untuk presentasi melalui laptop yang terhubung dengan layar proyektor. Kemudian yang kedua, contoh TPAJK dalam penerapan pembelajaran di SMP. Salah satu mata pelajaran SMP yang bisa memanfaatkan TPAJK adalah bahasa Inggris. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Aspek PK menggunakan metode tanya jawab. Aspek CK, guru meminta peserta didik untuk mengidentifikasi isi percakapan antara dua orang dalam bahasa Inggris melalui sesi tanya jawab. Aspek TK, guru menampilkan percakapan dua orang melalui video berdurasi pendek. Kemudian yang ketiga, contoh TPAJK dalam penerapan pembelajaran di SD. Contoh TPAJK dalam penerapan pembelajaran di SD untuk mata pelajaran IPA materi ekosistem adalah sebagai berikut. Contohnya aspek PK, guru menggunakan metode karya wisata virtual di kebun binatang. Aspek CK, guru meminta peserta didik untuk mengidentifikasi jenis-jenis ekosistem yang ada di kebun binatang tersebut. Dan aspek TK, guru memutar video tur ke kebun binatang. Kelebihan TPAJK memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut kelebihan TPAJK. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa melalui keterlibatan teknologi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan guru dalam mengkolaborasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan tantangan baru dalam proses belajarnya. 4. Konten pembelajaran yang rumit bisa disederhanakan dengan bantuan teknologi. Dan yang kelima, bisa membantu guru dalam mencapai tujuan pengembangan kompetensi. Untuk kekurangannya, yang pertama, membutuhkan infrastruktur tambahan berupa penyediaan perangkat teknologi. Yang kedua, jika guru tidak bisa mengawasi peserta didiknya dengan cermat, teknologi rentan disalahgunakan. 3. Bagi peserta didik yang masih gagap teknologi, bisa tertinggal dengan temannya yang mahir teknologi. Yang keempat, akses internet yang belum rata bisa meningkatkan kesenjangan kualitas pendidikan. Yang kelima, jika guru belum begitu mahir menggunakan teknologi, maka waktu guru tersebut bisa tersita hanya untuk fokus pada pemahaman teknologinya. Adapun langkah-langkah pembelajaran TPAJK dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru memberi penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan memberi motivasi pada peserta didik. Yang kedua, guru memberikan informasi atau materi inti pembelajaran melalui slide PowerPoint agar peserta didik bisa lebih mudah memahaminya. Yang ketiga, membentuk kelompok belajar melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp. Yang keempat, guru melakukan evaluasi pembelajaran. Dan yang kelima, guru memberikan penghargaan pada peserta didik yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kedelapan, domain untuk penerapan TPAJK secara praktis sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan TIK untuk menilai peserta didik. Bisa dilihat contohnya, menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah nilai, menggunakan kuis online untuk menilai partisipasi peserta didik, menggunakan grup chatting untuk memahami cara berkomunikasi melalui media sosial dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran. Contohnya, mengemas materi abstrak ke dalam animasi video, mensimulasikan prinsip kerja mesin menggunakan animasi, memberikan rujukan tatanan untuk belajar lebih lanjut, dan sebagainya. Yang ketiga, mengintegrasikan TIK untuk memahami peserta didik
Contohnya, meminta peserta didik memvisualisasikan idenya menggunakan CorelDRAW, menggunakan WhatsApp atau email untuk menampung keluhan peserta didik, menyediakan forum konsultasi secara online, dan sebagainya. Yang keempat, mengintegrasikan TIK dalam rancangan kurikulum termasuk kebijakan. Contohnya, melibatkan guru dalam pengembangan sumber belajar digital, diskusi rutin, pengembangan konten digital, memasukkan program peningkatan melek TIK bagi guru, dan sebagainya. Yang kelima, mengintegrasikan TIK untuk menyajikan data. Contohnya, menggunakan TIK untuk menyajikan data akademik, data induk peserta didik, data mutasi peserta didik, membuat grafik, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran. Contohnya, mengembangkan pembelajaran berbasis web, mengelola forum diskusi online, melaksanakan telekonferensi, menggunakan video pembelajaran untuk motivasi peserta didik, dan sebagainya. Yang ketujuh, menerapkan TIK untuk pengelolaan pembelajaran. Contohnya, menggunakan TIK untuk presensi online, memasukkan dan mengolah nilai peserta didik, menggunakan sistem informasi akademik, dan sebagainya. Dan yang terakhir, mengintegrasikan TIK dalam konteks mengajar. Contohnya, menyediakan pilihan pembelajaran berbasis online, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kaya sumber digital, serta memanfaatkan sumber belajar berbasis teknologi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.